Ya, baik Bapak Ibu, waktu telah menunjukkan pukul 1 lebih 15 menit. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir tepat waktu dari pukul 1 tadi. Dan sebelum kita memulai kegiatan, mohon konfirmasinya Bapak Ibu, apakah suara saya sudah terdengar jelas di Bapak Ibu? Mohon konfirmasinya. Ya, apakah suara saya sudah terdengar jelas? Mungkin Bapak Ibu dapat konfirmasi melalui kolom percakapan. Ya, baik. Terima kasih Ibu Dewi Nuryati. Terima kasih Ibu Elvina Maulid. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas konfirmasinya. Mari kita mulai kegiatan pada siang hari ini. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar Bapak Ibu? Semoga semua selalu senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran, terutama dalam kegiatan-kegiatan Bapak Ibu yang mungkin saat ini, hendak di semester akhir gitu ya, Bapak Ibu sedang sibuk. Kami sangat mengapresiasi dan sangat berterima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam kegiatan kita siang hari ini, yakni kegiatan sosialisasi koordinator perguruan tinggi Program Studi Independen Bersertifikat Angkatan 6 di Mari Belajar. Saya Melinda Rahma yang akan memandu kegiatan pada hari ini hingga akhir nanti. Dan tentunya dalam kegiatan ini saya tidak sendiri Bapak Ibu. Nanti yang akan menjelaskan terkait program ada Mas Rinaldi. Selamat siang Mas Rinaldi. Mas Rinaldi sudah hadir juga pada siang hari Selamat ini. Selamat. malam. Ya, semoga Mas Rinaldi juga selalu senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran ya Mas. Baik Bapak Ibu, adapun agenda pada siang hari ini yakni ya tentu saja yang pertama akan ada pemaparan terkait dengan kegiatan program studi independen bersertifikat Angkatan 6 di Mari Belajar yang nanti harapannya Bapak Ibu dapat merekomendasikan kegiatan program studi independen bersertifikat ini untuk mahasiswa-mahasiswi Bapak Ibu. Dan selain itu kami juga akan menjelaskan terkait ada program selain untuk mahasiswa, nah Bapak Ibu juga yang merekomendasikan akan ada program, yakni Mari Belajar Referral Agency, yang mana kegiatan ini nanti ditujukan bagi Bapak Ibu yang dapat mengajak mahasiswa-mahasiswinya untuk mengikuti kegiatan program studi independen bersertifikat di Mari Belajar. Nah, untuk lebih jelasnya, bagaimana teknis, kemudian bagaimana pembelajaran di Mari Belajar, lalu apa saja hal-hal yang nanti akan didapatkan oleh mahasiswa-mahasiswi Bapak Ibu, seperti benefit apa saja, nanti akan dijelaskan oleh Mas Rinaldi. Dan untuk itu sebelum memulai ke agenda yang utama, saya informasikan terlebih dahulu bahwasannya saat ini kegiatan kami rekam dari awal hingga akhir. Dan saat ini fitur audio Bapak Ibu sedang kami nonaktifkan. Apabila nanti di tengah pemaparan materi Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu dapat mencatat terlebih dahulu atau dapat bertanya langsung melalui kolom percakapan. Nanti akan saya bantu bacakan pertanyaannya. Atau nanti Bapak Ibu di akhir sesi, kami juga akan ada sesi tanya jawab. Nanti bila Bapak Ibu ingin berinteraksi langsung dengan pemateri, silakan Bapak Ibu nanti dapat mengaktifkan fitur raise hand-nya terlebih dahulu, nanti audio Bapak Ibu akan kami bantu aktifkan. Dan untuk itu langsung saja mungkin karena tadi waktunya mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu, karena waktunya seharusnya dimulai pukul 1, namun kami mundur ternyata jadi pukul 1.15. Untuk itu kami langsungkan saja ke agenda yang utama yakni pemaparan terkait dengan program studi independen bersertifikat Angkatan 6 oleh Mas Rinaldi selaku Technical Trainer Lead di PT Mari Belajar Indonesia Cerdas. Kepada Mas Rinaldi, waktu dan screen kami persilahkan. Oke, cek. Suara saya masuk Mbak Melinda? Sudah masuk terdengar jelas Mas Rinaldi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu yang sudah hadir pada kegiatan sosialisasi koordinator perguruan tinggi MSIB yang dilaksanakan oleh Mari Belajar. Senang rasanya bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Semoga dalam keadaan sehat semua, tanpa ada satu kurang apapun dan tentunya harapan kita semua seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, mungkin kurang lebih 1 jam ke depan, saya akan menjelaskan nanti tentang program studi independen yang dilaksanakan oleh Mari Belajar. Nanti dari Bapak Ibu sekalian, boleh kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, mungkin ada pemaparan saya yang mungkin belum terlalu jelas,
Bapak Ibu nanti bisa bertanya lewat mikrofon bisa, atau dengan fitur chat juga bisa. Nanti akan saya minta bantu sama Mbak Melinda ya untuk mengaktifkan mikrofonnya seperti itu. Akan ada beberapa sesi nanti Bapak Ibu. Yang pertama nanti akan ada pemaparan materi. Yang kedua nanti saya akan jelaskan sesi tentang mari belajar referral. Dan yang ketiga nanti akan ada yang namanya sesi tanya jawab. Jadi nanti Bapak Ibu bisa bertanya ke kami mengenai program studi independen yang dilaksanakan oleh Mari Belajar ini. Mungkin ada keraguan mungkin ya, atau misalnya fasilitasnya bagaimana dengan mahasiswa kami nantinya. Bapak Ibu bisa bertanya dengan leluasa kepada kami karena kami langsung yang melaksanakan program ini. Baik, langsung saja karena waktu kita juga terbatas, Bapak Ibu izinkan saya untuk melakukan share screen terlebih dahulu sebentar. Oke. Untuk sekarang layar saya sudah kelihatan Mbak Melinda? Sudah terlihat Mas Rinaldi. Sudah terlihat ya. Baik Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Rinaldi, saya seorang technical trainer dari Mari Belajar yang kebetulan juga mentor di program studi independen ini. Dan sekarang sudah masuk di angkatan yang ke-6 ya, sudah lumayan lama perjalanan dari MBKM ini Bapak Ibu. Dan Mari Belajar menjadi salah satu perusahaan yang ikut andil mulai dari awal sampai sekarang MBKM itu berjalan. Nah, apa aja yang akan saya coba jelaskan pada sesi siang hari ini? Yang pertama nanti saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu Mari Belajar. Mungkin sebagian dari Bapak Ibu sudah ada yang mengetahui, bahkan ada sebagian lagi yang lain yang mungkin belum pernah mendengar Mari Belajar itu apa. Apakah perusahaan yang baru berdiri gitu ya, atau misal perusahaan abal-abalan gitu ya, atau yang sejenisnya. Nanti kita coba lihat track record dari Mari Belajar ini bagaimana. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai apa itu program MSIB. Mungkin sebagian besar dari Bapak Ibu sudah ada yang mengetahui, tapi saya akan jelaskan sedikit nanti mengenai MSIB itu sendiri. Yang ketiga, persyaratan umum dan juga perangkat yang harus dilengkapi oleh mahasiswa kita. Yang selanjutnya tentang ketentuan program, kerangka program yang kami tawarkan, posisi-posisi yang kami buka apa saja, fasilitas yang kami berikan bagaimana, serta kewajiban yang harus dilakukan oleh para peserta itu seperti apa. Serta nanti di bagian akhir akan saya tambahkan dengan mari belajar referral dan juga tanya jawab. Nah, langsung saja kita ke agenda yang pertama Bapak Ibu. Saya jelaskan mengenai mari belajar itu sendiri apa. Saya mungkin menarik ke belakang Bapak Ibu sekalian. Jadi MBKM ini atau studi independen ini sebenarnya kalau misalnya kita lihat ya, mulainya itu di tahun 2021 ya kalau saya tidak salah ya. Di sekitar tahun 2021 di bulan Agustus kalau saya tidak salah itu sudah berdiri, sudah mulai berjalan program studi independen dan juga magang bersertifikat yang dilaksanakan oleh Kemendikbudristek ya, Dikti yang melaksanakan program ini. Nah, mulai dari angkatan yang pertama Bapak Ibu sekalian, kami ditunjuk langsung oleh Microsoft Indonesia sebagai partners dalam melaksanakan program studi independen ini. Jadi Mari Belajar ditunjuk langsung oleh Microsoft melakukan kerjasama untuk membuka kelas program studi independen di angkatan yang pertama. Apa yang kami dapatkan pada saat itu Bapak Ibu? Lebih dari 1.000 mahasiswa bergabung pada program itu dan juga kami dari Mari Belajar dan Microsoft mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pendidikan pada saat itu menjadi salah satu perusahaan yang paling banyak menerima mahasiswa ya karena memang angkatan pertama ya dan kami berani untuk langsung membuka sampai dengan 1.000 mahasiswa. Dari sana Bapak Ibu sekalian kami kembali bekerja sama dengan Microsoft di angkatan yang kedua ya yaitu di MSIB yang angkatan kedua khususnya studi independen itu menerima sampai dengan 1.200 sampai 300-an mahasiswa pada saat itu. Meningkat lagi. Dan sampai sekarang Bapak Ibu sekalian kami sudah berjalan di MSIB atau studi independen yang kelima.
Nah, dari sana Bapak Ibu sekalian, saya ingin menjelaskan bahwasannya Mari Belajar ini sebenarnya merupakan salah satu perusahaan yang juga sebenarnya ikut andil dalam mensukseskan program studi independen ini, mulai dari angkatan yang pertama sampai sekarang di angkatan yang kelima. Karena memang Mari Belajar ini berfokus pada peningkatan kompetensi individu maupun organisasi melalui pendidikan teknologi yang berkelanjutan. Kenapa harus Mari Belajar? Kenapa harus mahasiswa Bapak Ibu sekalian harus belajar di Mari Belajar? Pertama, Bapak Ibu sekalian, trainer-trainer yang kami miliki itu tersertifikasi internasional. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian yang meragukan ini bagus enggak trainernya gitu ya. Ini para pengajarnya bagus atau tidak. Trainer kami Bapak Ibu sekalian berasal dari dunia industri dan juga dalam dunia akademik ya, dan semuanya sudah kami sertifikasi secara internasional. Jadi keilmuan mereka itu sudah diakui oleh dunia, khususnya dalam teknologi Microsoft. Itu alasan yang kedua. Alasan pertama tadi kami sudah memiliki track record dari mulai angkatan pertama sampai dengan angkatan yang kelima. Yang kedua, kami memiliki trainer yang tersertifikasi internasional. Alasan ketiga kenapa Mari Belajar ya, karena Mari Belajar merupakan Microsoft in Educational Global Training Partners. Dan mungkin bisa saya katakan Bapak Ibu sekalian, saya nggak melihat secara detail, satu-satunya perusahaan yang mungkin menjadi Microsoft in Educational Global Training Partners yang ikut pada MSIB yang ke-6 ini, mungkin hanya Mari Belajar. Saya nggak tahu yang lain ya. Kemungkinan yang paling besar yang saya tahu ya, karena saya nggak ngecek semua perusahaan yang lain, itu adalah Mari Belajar. Ya, jadi alasan kami yang kedua kenapa Mari Belajar menjadi salah satu tujuan yang bagus untuk mahasiswa Bapak Ibu sekalian ikut belajar di program studi independen, karena kami menjadi salah satu bagian dari Global Training Partners-nya. Alasan yang keempat Bapak Ibu, Mari Belajar sudah menjadi Microsoft Authorized Education Partners, dan ini juga salah satu yang membuat Mari Belajar menjadi lebih daripada yang lainnya dalam bidang teknologi Microsoft. Karena kita tahu Microsoft merupakan salah satu leading teknologi di Indonesia, di dunia ya, bahkan di Indonesia sekalipun menjadi salah satu korporat yang sangat besar sekali dalam pengembangan teknologi, khususnya dalam dunia pendidikan juga Bapak Ibu. Dan yang terakhir, Mari Belajar merupakan salah satu Microsoft Partners ya, baik di Asia Pasifik maupun juga di Indonesia, seperti itu. Jadi Mari Belajar merupakan salah satu perusahaan yang memang fokus pada peningkatan kompetensi individu dan organisasi melalui pendidikan, dan juga menjadi salah satu partners Microsoft yang ada di dunia. Itu sedikit pengenalan tentang Mari Belajar Bapak Ibu. Bagi yang mungkin belum tahu, bagi yang sudah tahu, mungkin ini sebagai tambahan informasi yang kami berikan kepada Bapak Ibu sekalian. Sekarang saya ingin menjelaskan tentang apa itu MSIB. Ya, karena di studi independen ini satu paket dengan magang. Ya, cuma yang kami tawarkan dari Mari Belajar itu hanya studi independen bersertifikat saja. Jadi MSIB ini Bapak Ibu merupakan program persiapan karir yang komprehensif dan memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk belajar di luar dari program studi mereka. Jaminannya apa? Jaminannya konversi SKS yang diakui di setiap perguruan tinggi. Nah, salah satu bagian dari MSIB ini adalah SIB atau Studi Independen Bersertifikat. Studi independen bersertifikat ini adalah program pembelajaran non-gelar yang diselenggarakan oleh organisasi mitra atau perusahaan mitra yang nantinya bisa diikuti oleh mahasiswa peserta program MSIB itu sendiri. Dan seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, studi independen ini nanti dapat dikonversi hingga 20 SKS. Walaupun dalam prakteknya mungkin nanti di setiap kampus dan di setiap program studi itu beda-beda nanti regulasinya. Ada yang mungkin maksimal 7 SKS, ada yang mungkin maksimal 10 SKS, 12 SKS, itu kami serahkan kepada program studi dan kampus masing-masing. Tapi dari Mari Belajar itu sampai dengan 20 SKS yang diberikan untuk bisa dikonversikan ke kampus dan program studi masing-masing mahasiswa tersebut.
Pelaksanaannya kapan? Pelaksanaannya mulai dari tanggal 16 Februari sampai nanti 30 sepertinya ini kalau saya tidak salah ya. Ini Juni kayaknya Bapak Ibu ya. Ini kalau misalnya MSIB 6 ya. Kalau MSIB yang ke-7 mungkin udah sampai Desember ya. Ini sepertinya salah tulis. Jadi nanti akan dimulai dari tanggal 16 Februari 2024 ya. Akan mulai di tanggal 16 Februari 2024. Nah, batas pendaftarannya Bapak Ibu itu di tanggal 15 Desember 2023. Jadi kurang lebih ada 1 minggu lagi untuk mahasiswa Bapak Ibu bisa mendaftar di program studi independen yang dilaksanakan oleh Mari Belajar. Nah, apa aja persyaratannya? Nah, ini mungkin persyaratan yang umum Bapak Ibu ya, yang biasa dilakukan dalam setiap program apapun itu dari kementerian. Yang pertama, haruslah mahasiswa yang di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Ya, jadi yang di bawah Kemenak atau di bawah Kementerian Perindustrian, Kementerian PUPR, atau Kementerian Keuangan itu belum bisa untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini. Jadi hanya di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Yang kedua, mahasiswa aktif pada jenjang D2, boleh D2, boleh D3, D4, atau S1. Dan tidak boleh yudisium atau bersedia tidak yudisium dalam jangka waktu studi independen ini berlangsung. Dengan ketentuan semester khusus untuk D2 dan D3 itu minimal 3 semester di semester 3, sedangkan nanti untuk mahasiswa D4 dan S1 itu minimal di semester 5. Bagaimana dengan mahasiswa di bawah dari semester ini? Mungkin bisa diikutkan nanti di MSIB yang ke-7 Bapak Ibu. Ya, karena nanti kalau misalnya ada program yang ke-7, Mari Belajar juga akan ikut berpartisipasi lagi. Yang ketiga, harus menyertakan nanti CV atau kurikulum vitae, transkrip nilai. Nah, ini ada surat rekomendasi universitas biasanya, ini mungkin Bapak Ibu yang mengurusnya, sama surat pertanggungjawaban mutlak atau SPTJM. Ya, sebenarnya ini nanti tergantung dari kampus masing-masing ya, karena nanti itu sudah ada regulasi baru. Jadi nanti dari kampus yang akan memverifikasi mengenai mahasiswa yang akan mengikuti program ini. Yang selanjutnya, foto atau scan KTP, dan yang terakhir ada sertifikat pengalaman organisasi. Ini khusus untuk mahasiswa ya Bapak Ibu ya, mahasiswa. Oke. Nah, selanjutnya untuk perangkat yang harus dimiliki oleh peserta kita, itu minimal harus punya laptop atau komputer Bapak Ibu. Kami pernah punya kasus mungkin beberapa mahasiswa yang tidak memiliki perangkat, akibatnya terkendala dalam proses belajarnya. Maka di awal-awal kami selalu mengingatkan untuk mahasiswa harus punya perangkat, baik laptop maupun komputer. Dengan sistem operasi minimal Windows 10 Bapak Ibu. Soalnya kami nanti ada beberapa program aplikasi yang mendukung proses pembelajaran yang minimal itu bisa jalan di Windows 10 seperti itu. Atau Windows 11 yang lebih baru, atau macOS Sierra 10.12 atau yang lebih baru lagi. Ya, lebih baru lebih bagus. Yang kedua, perangkat komputer dengan prosesor 1,6 GHz atau yang lebih cepat. Memiliki perangkat komputer minimal RAM 2 GB, tapi rata-rata sekarang kalau laptop sudah 4 GB ya Bapak Ibu ya. Jadi sepertinya kalau laptop baru udah aman. Yang selanjutnya memiliki koneksi internet yang memadai, kami sarankan itu di 5 Mbps. Ya. Jadi ini untuk syarat perangkat yang harus dimiliki oleh peserta kami. Kenapa? Karena program studi independen ini nanti itu adalah full online. Ya, full online dan mahasiswa bisa ikut dari manapun mereka berada. Nah, bagaimana urutan atau flow atau alur yang akan dilewati oleh mahasiswa kita selama proses belajar di Mari Belajar nanti? Yang pertama kami mulai dari sosialisasi sekarang Bapak Ibu. Kami sudah sosialisasi di beberapa kampus gitu ya. Mungkin dari Bapak Ibu yang pengen nanti mungkin disosialisasikan lagi di kampusnya masing-masing, mungkin bisa hubungi Mbak Melinda atau nomor yang kami sempat bagikan informasi kepada Bapak Ibu. Ya.
Yang kedua, ada rekrutmen. Nah, ini nanti akan ada proses penyeleksian. Ya, kami seleksi mahasiswa-mahasiswa yang sudah masuk. Sekarang kami hanya menerima sekitar 200 mahasiswa, kalau saya tidak salah Bapak Ibu. Dan yang mendaftar sudah hampir 400. Jadi Bapak Ibu masih ada kesempatan untuk bisa mendaftar ya. Jadi monggo nanti diarahkan mahasiswanya untuk bisa mendaftar di studi independen bersertifikat di Mari Belajar. Yang ketiga nanti akan ada onboarding atau pembukaan nanti. Selanjutnya akan ada pelaksanaan kuliah tahap 1. Seperti kita di kampus Bapak Ibu akan ada kuliah tahap 1 sebelum UTS. Ya, akan ada ujian MIT-nya. Setelah ujian MIT nanti akan ada ujian sertifikasi internasional. Nah, ini yang internasional ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti bukan hanya mentor saja yang tersertifikasi internasional, tapi juga mahasiswa yang ikut pada program ini akan kami berikan sertifikasi internasionalnya. Kalau mungkin mahasiswanya harus bayar sendiri, mungkin udah jutaan Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya nanti di Mari Belajar bisa dapat itu free, bahkan bisa sampai dengan 2 kali dengan syarat tentunya. Oke. Selanjutnya akan mulai nanti pelaksanaan capstone project. Ini namanya tugas akhir atau boleh kita katakan kalau kita di kampus itu skripsi. Jadi nanti akan ada tugasnya, ada produk yang mereka kembangkan. Terus nanti akan mulai juga bersamaan dengan pelaksanaan kuliah tahap 2 setelah UTS tadi, ya. Terus akan ada ujian akhir semester, UAS, dan akan ada ujian sertifikasi tahap 2. Ini yang kedua ya, sama-sama ujian sertifikasi internasional dari teknologi Microsoft. Selanjutnya setelah mereka belajar, setelah mereka melakukan UTS dan UAS, mengerjakan capstone project, akan ada namanya capstone project virtual exhibition. Ini semacam pameran Bapak Ibu yang secara online yang kami siapkan untuk para mahasiswa memamerkan produk-produk yang mereka buat. Ya, teknologi-teknologi yang mereka bangun dengan kelompoknya masing-masing. Dan nanti akan ada yang namanya final capstone project. Jadi nanti untuk beberapa kelompok yang terpilih akan melakukan presentasi langsung kepada para juri yang sudah kami siapkan. Bisa saja nanti jurinya dari luar gitu ya. Dan untuk 3 kelompok yang terbaik akan kami nilai dan akan mendapatkan total hadiah 30 juta. Ya. Jadi untuk 3 kelompok terbaik akan dapat hadiah nanti total 30 juta. Jadi masing-masing kelompok nanti akan kami berikan 10 juta untuk dana pembinaan. Ya, apakah nanti dari produknya pengen dibuatkan startup ataukah nanti dari produknya ingin dikembangkan lagi, mereka bisa kembangkan nanti dengan uang tersebut. Oke. Selanjutnya akan ada kelulusan program dan yang terakhir akan ada yang namanya employability program. Nah, ini mungkin tanda tanya ya karena ini nggak ada dalam kasus studi independen. Jadi employability program ini Bapak Ibu merupakan program dari kami di Mari Belajar. Jadi kami itu memikirkan bagaimana mahasiswa ini bukan hanya sekedar belajar. Kami memikirkan bagaimana mahasiswa ini setelah mereka belajar mereka bisa dapat kerja. Gitu ya. Jadi kami menyediakan yang namanya employability program di beberapa perusahaan partnersnya Microsoft dan juga partnersnya Mari Belajar itu siap untuk merekrut mahasiswa-mahasiswa bertalenta, tentunya harus sudah sesuai dengan kualifikasinya, tersertifikasi internasional, gitu ya. Kami nanti akan mempermudah langkah itu. Kami membuka program yang namanya employability program, ya, sehingga nanti mahasiswa-mahasiswa kita bisa mendapatkan pekerjaan seperti itu. Nah, apa aja yang kami tawarkan, Bapak Ibu? Ada 3 kurang lebih, Bapak Ibu, ya. Di studi independen ini yang pertama ada data analis dan AI data analis. Yang kedua ada Microsoft Platform Developer atau Microsoft Mobile Web dan Mobile Developer karena dua-duanya juga belajar nanti, dan Microsoft Data Engineer. Kuotanya berapa? Data analis dan AI ini 100 peserta. Microsoft Web dan Mobile Developer ini nanti 50 peserta. Dan data engineer nanti ada 50 peserta. Jadi totalnya ada 200 peserta. Kuota yang kami berikan. Nah, apa aja kompetensi nanti yang akan dimiliki oleh mahasiswa kita, Bapak Ibu? Mungkin saya izin ya, agak menjelaskan ini agak sedikit lama ini. Oke, yang pertama saya jelaskan dari Microsoft Web dan Mobile Developer. Ya, Web dan Mobile Developer atau Platform Developer tadi. Akan ada 7 mata kuliah, Bapak Ibu. Jadi setiap posisi yang kami buka
setiap jalur pembelajaran yang kami buka itu ada 7 mata kuliah yang harus mereka selesaikan. Ya, setengahnya nanti sebelum UTS, lebihnya nanti setelah UTS. Untuk web dan mobile developer, yang pertama mereka nanti akan belajar pemrograman dasar sebanyak 3 SKS. Jadi mereka akan belajar apa itu dasar-dasar pemrograman, OOP, logika pemrograman, variabel, dan sejenisnya. Nanti mereka akan belajar di sana. Yang kedua, mereka akan belajar nanti pengembangan aplikasi web dengan .NET, ASP.NET, salah satu bahasa pemrograman yang banyak digunakan di tingkat enterprise. Mereka akan belajar nanti dan akan dikombinasikan dengan cloud computing dari Microsoft di Azure. Yang ketiga, mereka akan belajar nanti aplikasi dengan Power Platform. Mereka nanti bisa mengembangkan aplikasi dengan low code, berbasis mobile gitu ya, bahkan juga bisa website. Yang keempat, mereka akan belajar Azure Fundamentals. Azure Fundamentals ini cloud computing dari Microsoft, Bapak Ibu. Dan ini totalnya sama-sama 3 SKS. Jadi dari nomor 1, 2, 3, dan 4, masing-masing 3 SKS, dan ini merupakan technical skill atau skill teknis yang harus dimiliki oleh mahasiswa dari Microsoft Web dan mobile developer ini. Nah, kami juga melihat Bapak Ibu sekalian, di dunia industri, di dunia perusahaan, itu kita bukan hanya sekedar bergantung pada skill teknis ya, tapi kita juga bergantung pada yang namanya soft skill atau non teknis. Maka kami menambah 2 mata kuliah, yaitu kreativitas dan berpikir kritis, serta manajemen proyek dan teknologi informasi, nomor 5 dan nomor 6 ini, masing-masing 2 SKS. Ya, jadi nanti dari technical skill ini dikombinasikan dengan soft skill, mereka nanti akan membuat sebuah produk, sebuah tugas akhir namanya capstone project dengan total 4 SKS. Yang mana ini nanti merupakan kombinasi dari soft skill dan juga technical skill ya, yang mereka nanti kerjakan bersama dengan kelompoknya. Bobotnya 20 SKS. Ini untuk yang pertama, yaitu Microsoft Web dan Mobile Developer. Yang kedua, Microsoft Data Engineer. Khusus untuk nomor 4, 5, 6, dan 7 sama dengan yang sebelumnya Bapak Ibu. Karena memang ada irisannya. Ya, khususnya yang soft skill ini di setiap track atau setiap jalur pembelajaran kami tambahkan. Dan nomor 4 ini karena memang ada hubungannya, sama-sama nanti memanfaatkan cloud computing ya. Jadi nomor 4, 5, 6, dan 7 ini sama. Sedangkan nomor 1 nanti mereka akan belajar basis data relasional SQL 3 SKS, basis data non relasional NoSQL 3 SKS juga, dan yang ketiga nanti akan ada data fundamental 3 SKS. Totalnya sama 20 SKS yang mana nanti mereka akan mengkombinasikan technical skill mereka dengan soft skill mereka yang akan menghasilkan sebuah capstone project dengan bobot 4 SKS. Sedangkan yang terakhir, yang jalur yang paling banyak dan menjadi salah satu favorit ya, yang diikuti oleh mahasiswa di seluruh Indonesia adalah data analis dan AI, Bapak Ibu. Jadi nanti mereka akan belajar hal yang sama sebenarnya di nomor 5, 6, dan 7, sedangkan nomor 1 sampai 4 berbeda. Nomor 1 nanti mereka akan belajar AI engineer, bagaimana membuat produk AI, bagaimana nanti belajar tentang machine learning, belajar tentang NLP, computer vision. Mereka nanti akan belajar ini nanti dengan namanya cloud computing dari Microsoft Azure. Yang kedua, visualisasi data dengan Power BI, data fundamentals, dan data analis dengan Python. Jadi mereka nanti akan belajar 4 hal ini untuk technical skill, masing-masing 3 SKS, yang mana nanti outputnya dikombinasikan dengan soft skill, yaitu capstone project sebanyak 4 SKS. Jadi masing-masing dari posisi yang kami buka, learning path yang kami buka, atau learning track yang kami buka, itu bobotnya 20 SKS. Nah, apa aja capaian profil lulusan yang dihasilkan dari program ini Bapak Ibu? Yang pertama untuk Microsoft Web dan Mobile Developer, di sini kalau misalnya kita lihat khusus untuk Microsoft Mobile dan Web Developer ini, mereka akan belajar pemrograman dasar, maka mereka nanti akan bisa mengembangkan web, pembuatan user interface dan API dasar. Terus nanti mereka akan di mata kuliah pengembangan aplikasi web, mereka akan bisa memahami konsep pengembangan web dan penyebaran aplikasi yang dikembangkan dengan cloud computing.
Untuk pengembangan aplikasi dengan Power Platform, mereka akan bisa membangun solusi bisnis dengan Microsoft Power Platform berupa platform web dan juga mobile. Terus untuk Azure Fundamentals, ya, mahasiswa mengetahui konsep cloud computing untuk melakukan deploying aplikasi dan monitoring. Kalau untuk kreativitas dan berpikir kritis, 2 SKS nanti mereka akan belajar bagaimana sih cara berpikir secara terstruktur dan menjalankan proses bisnis yang baik. Yang keenam, itu ada manajemen proyek dan teknologi informasi. Mereka nanti akan belajar dasar-dasar proyek teknologi informasi, mengimplementasikan tata kelola pelaksanaan proyek, serta mengamankan manajemen proyek mereka. Sedangkan yang terakhir, yaitu di Capstone Project, nanti mereka akan mampu merancang dan menerapkan solusi bisnis langsung berdasarkan studi kasus permasalahan yang real kami berikan langsung. Ya, jadi studi kasusnya langsung studi kasus real yang ada di Mari Belajar atau yang ada di dunia industri Bapak Ibu yang mereka nanti akan buat secara langsung. Ini yang dari Microsoft platform web dan mobile developer. Yang selanjutnya dari Microsoft Data Engineer nih Bapak Ibu. Khusus untuk nomor 4, 5, 6, dan 7 sama dengan yang sebelumnya, yang berbeda di nomor 1 sampai nomor 3. Nomor 1 mereka nanti akan belajar basis data relasional CPMK-nya adalah mereka mampu nanti memahami konsep pembuatan dan pengelolaan basis data relasional. Ya. Nomor 2, basis data non relasional nanti mereka akan mampu memahami konsep pembuatan data non relasional dan pengelolaannya. Serta nanti kita akan kombinasikan dengan data fundamental yang mana nanti mereka akan mengaplikasikan konsep-konsep data yang mereka sudah pelajari dalam lingkungan teknologi informasi berbasiskan cloud computing. Ini adalah CPL dari Microsoft Data Engineer. Sedangkan yang ketiga, Bapak Ibu, ini lumayan panjang ya Bapak Ibu ya. Semoga tidak bosan mendengarkan. Nomor 5 sampai dengan nomor 7 ini sama dengan yang sebelumnya ya. Sedangkan berbeda di nomor 1 sampai dengan nomor 4 ya. Nomor 1 nanti AI Engineer, jadi mereka nanti akan mengetahui konsep-konsep fundamental AI serta penerapan teknik-teknik AI yang ada dalam ekosistem Azure sampai dengan penerapan generatif AI, ChatGPT. Jadi mereka bisa bangun ChatGPT sendiri nanti Bapak Ibu ya. Kalau mereka nanti ngambil yang data analis dan AI ini. Yang kedua, nanti mereka akan mampu divisualisasi data dengan Power BI, mampu menyiapkan, memodelkan, dan memvisualisasikan data menjadi informasi yang berguna. Serta di nomor 3 nanti ada data fundamental, mahasiswa nanti mampu mengaplikasikan konsep-konsep data dalam lingkungan teknologi informasi. Dan yang terakhir data analisis dengan Python, mereka nanti mampu menganalisis dan memvisualisasikan data menggunakan bahasa pemrograman Python. Seperti itu, mohon maaf ya. Jadi masing-masing dari mata kuliah itu ada capaian mata kuliahnya Bapak Ibu yang sudah kami buatkan, yang sudah kami petakan. Kalau misalnya Bapak Ibu sekalian penasaran dengan boleh nggak kami minta RPKPS-nya atau misalnya RPS-nya, ya, rancangan pembelajaran ke depannya bagaimana, bebas bisa nanti minta ke kami Bapak Ibu dan kami bisa membagikan kepada Bapak Ibu untuk bisa meyakinkan gitu ya bahwa program yang kami buat ini memang sudah terstruktur dengan baik dan sudah dirancang dengan sedemikian rupa. Oke, selanjutnya fasilitas apa yang disediakan oleh Mari Belajar? Pertama tentu mentornya yang sudah tersertifikasi internasional, konversi SKS sampai dengan 20, terus sertifikat keikutsertaan program, reward Capstone Project dengan total beasiswa 30 juta untuk 3 kelompok terbaik, kesempatan mengikuti sertifikasi internasional Microsoft senilai jutaan rupiah 2 kali ya, mungkin itu sudah 2 sampai 3 jutaan. Kalender akademik, RPKPS, akun Microsoft 365, akses ke MOOC gratis, Mari Belajar Learn dan juga Microsoft Learn, Azure Lab course yang mungkin nanti memerlukan itu. Selanjutnya yang terakhir nanti bisa mendapatkan surat keterangan pendamping ijazah atau SKPI yang biasa digunakan oleh mahasiswa kita ya, kalau misalnya jika diperlukan untuk proses di kampusnya masing-masing. Nah, tadi kami sudah menjelaskan Bapak Ibu apa aja yang kami tawarkan, apa aja fasilitas yang kami berikan. Kami juga mengingatkan kepada Bapak Ibu karena kebanyakan beberapa peserta kadang lupa dengan kewajibannya. Jadi kami di awal menjelaskan apa saja kewajiban yang harus mereka lakukan.
Yang pertama, tentunya mahasiswa harus menjalani program ini secara penuh waktu atau full time. Bukan maksudnya dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore harus siap belajar, tidak, ya. Tapi berdasarkan waktu yang sudah kami susun, contohnya di hari Senin jam 10 sampai jam 12, mereka harus siap belajar dengan mentornya. Online langsung Bapak Ibu ya, bukan menonton video, bukan. Ya, tapi online langsung dengan mentornya. Jadi interaktif, ya. Oh, hari Selasa libur, contohnya nggak ada mata kuliah, nanti belajar mandiri saja. Kami siapkan MOOC-nya. Mereka bisa belajar di e-learning yang sudah kami siapkan. Rabu contohnya masuk jam 8 sampai jam 10, nanti mereka belajar di sana. Begitu seterusnya. Jadi full time yang kami maksud adalah berdasarkan waktu belajar yang sudah kami tentukan. Bukan dari pagi sampai sore mereka harus belajar terus, tidak. Yang kedua, mahasiswa nanti berkomitmen untuk melaksanakan dan menyelesaikan program MSIB ini sampai dengan selesai. Terus disiplin mengisi logbook harian maupun mingguan, hadir minimal 80% dari total kehadiran, mengerjakan tugas yang didelegasikan oleh mentor maksimal sesuai batas waktu yang diberikan, berpartisipasi aktif pada program yang dipilih. Bagi mahasiswa atau mahasiswi program studi independen bersertifikat ini wajib untuk menyalakan kamera ketika mengikuti perkuliahan. Karena kami takut nanti mentornya sudah ngomong A, B, C sampai dengan Z, mahasiswanya malah tidur ya Bapak Ibu ya. Ya, karena proses pembelajaran online ini banyak juga tantangannya Bapak Ibu. Jadi kami memastikan mahasiswa itu memang mengikuti program ini dengan baik seperti itu. Yang selanjutnya bagi mahasiswa program studi independen ini harus mengikuti jadwal UTS, UAS dan sertifikasi sesuai dengan jadwal yang sudah kami tetapkan. Jadi ini beberapa kewajiban yang harus diperhatikan oleh mahasiswa kita ketika mengikuti program studi independen ini. Oke, baik Bapak Ibu. Jadi bagi mahasiswa Bapak Ibu mungkin bisa diberikan link ini. Mungkin Mbak Melinda bisa di-share di kolom chat Mbak Melinda ya. Jadi nanti bagi mahasiswa Bapak Ibu yang ingin ikut berpartisipasi dalam program studi independen bersertifikat dari Microsoft, dari Mari Belajar ya. Nanti Bapak Ibu bisa memberikan link ini ya di go.maribelajar.org/kandidat MSIB atau langsung melakukan pendaftaran di sini go.maribelajar.org/msib. Ya, jadi mereka nanti bisa pilih ada 3 posisi yang kami buka ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, ini yang selanjutnya Bapak Ibu, sebelum nanti kita buka sesi tanya jawab. Oke. Jadi di kami Mari Belajar sekarang ada namanya referral agensi program Bapak Ibu. Jadi kami mengapresiasi bagi Bapak Ibu sekalian yang ikut berpartisipasi untuk mengajak mahasiswa Bapak Ibu ikut dalam program studi independen ini, khususnya di Mari Belajar. Jadi kami ada namanya program referral agensi program. Jadi rewardnya bisa dipilih nanti Bapak Ibu ya. Mau nanti mengambil sertifikasi internasional dari Microsoft, mau nanti Mari Belajar merchandise atau e-money 300.000. Berlaku juga mungkin kelipatannya ya. Saya mungkin nanti bisa dijelaskan oleh Mbak Melinda lebih detail ya. Terus peluang aktualisasi diri. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa berkolaborasi dengan Mari Belajar dan rekan-rekannya Mari Belajar gitu ya. Kalau misalnya ada pelatihan, Bapak Ibu nanti bisa kami ajak sebagai mentor, sebagai trainer dalam program kami, itu juga bisa. Ya, langkah-langkahnya cukup mudah Bapak Ibu. Kita coba perbesar ya. Nah, pertama Bapak Ibu dosen atau staf-staf yang ada di kampus gitu ya, mengajak mahasiswa untuk mendaftarkan diri pada kegiatan program studi independen bersertifikat angkatan ke-6 di Mari Belajar. Tentunya di Mari Belajar ya. Ini kalau misalnya di tempat lain mungkin saya nggak tahu. Oke. Yang kedua, konfirmasi minat Bapak Ibu mengikuti program referral agensi ini melalui ini. Nah, Mbak Melinda nanti akan bantu membagikan ya, bit.ly/Mari Belajar referral ya. Nanti Bapak Ibu, oh saya berminat nih Mas Mbak mengikuti program referral agensi program ini gitu ya. Nanti silakan dikonfirmasi ke kami keikutsertaan Bapak Ibu. Setelah itu nanti Mari Belajar akan mengirimkan kode referral, akan ada kodenya dari kami untuk Bapak Ibu. Nanti mahasiswa akan mengisi nanti kode referral tersebut. Selanjutnya meminta mahasiswa yang mendaftar pada platform Kampus Merdeka dan konfirmasi keikutsertaan kegiatan MSIB Mari Belajar melalui formulir yang sudah kami sediakan di bit.ly/Mari Belajar MSIB.
Bukti yang dilampirkan merupakan halaman pendaftaran yang menunjukkan telah mendaftar di Mari Belajar. Kode referral diberikan kepada mahasiswa ketika mengisi form konfirmasi. Reward akan diberikan jika, nah ini Bapak Ibu ya, jadi yang 4 reward ini, sertifikasi internasional dari Microsoft, Mari Belajar Merchandise, e-money 300.000 atau aktualisasi diri, ini berlaku jika Bapak Ibu mengirimkan minimal 10 mahasiswa terpilih. Ya, 10 mahasiswa terpilih dan memang 10 mahasiswa ini masuk dalam program studi independen di Mari Belajar. Mereka mengikuti program studi independen di Mari Belajar. Contohnya kayak gini Bapak Ibu. Kalau ada 10 yang sudah mendaftar, tapi nyatanya yang terpilih ya hanya 5. Ya, hanya 5, maka belum bisa untuk mengikuti program ini. Nanti mohon dikonfirmasi Mbak Melinda ya kalau misalnya saya salah menjelaskan tentang referral ini. Yang kedua, ketika mendaftar nama referral yang dikirimkan dinyatakan diterima dalam program SIB di Mari Belajar. Jadi 2 ini harus berlaku Bapak Ibu. Jadi nanti minimal harus 10 mahasiswa dan ketika mahasiswa tersebut mendaftar itu dinyatakan lulus diterima di SIB yang ada di Mari Belajar. Untuk lebih jelasnya nanti bisa hubungi kami juga Bapak Ibu di WhatsApp kami yang sudah menghubungi Bapak Ibu. Atau nanti bisa DM kami di Instagram juga atau langsung menghubungi kami sekarang kalau ingin tanya-tanya. Seperti itu ya. Nah, karena sudah terlalu panjang saya menjelaskan Bapak Ibu ya, mungkin cukup bosan juga kalau misalnya terlalu lama saya ngomongnya. Bapak Ibu silakan kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan mengenai program studi independen yang dilaksanakan oleh Mari Belajar ini, silakan mungkin nanti Mbak Melinda bisa memandu dan mungkin bisa dinyalakan saja nanti mikrofonnya Mbak Melinda. Seperti itu. Terima kasih, silakan Mbak Melinda. Ya, baik. Terima kasih Mas Rinaldi atas pemaparannya. Nah, Bapak Ibu, saat ini kita akan memasuki sesi yang selanjutnya, yakni sesi tanya jawab. Namun sebelumnya, saya ingin mengingatkan kembali, Mas Rinaldi mohon boleh minta tolong untuk share kembali terkait dengan tadi slide untuk Bapak Ibu, yaitu referral untuk kegiatan referral agensi programnya. Nah, Bapak Ibu sudah dijelaskan oleh Mas Rinaldi. Harapannya ketika selesai mengikuti kegiatan ini, Bapak Ibu dapat juga merekomendasikan kegiatan program studi independen bersertifikat angkatan 6 di Mari Belajar. Yang mana tadi sudah banyak dijelaskan oleh Mas Rinaldi terkait apa saja yang akan dipelajari oleh teman-teman mahasiswa nantinya, kemudian benefit apa saja yang akan didapatkan, seperti contohnya akan ada reward bagi peserta untuk kelompok capstone project terbaik, kemudian ada reward bagi mahasiswa-mahasiswi yang terpilih untuk tiap jalur pembelajaran, dan juga nanti akan ada sertifikasi bagi mahasiswa-mahasiswi Bapak Ibu. Sehingga harapannya nanti setelah mengikuti kegiatan ini, mahasiswa-mahasiswi Bapak Ibu tidak hanya belajar saja, namun mempunyai bekal yang cukup, terutama apabila mahasiswa Bapak Ibu sudah memiliki sertifikasi internasional Microsoft yang tentu kita semua tahu bahwa skalanya sudah internasional dan cukup dikenal untuk bekal karir di masa depan. Dan untuk itu, selain untuk mahasiswa, kami juga memiliki program referral agency, yaitu di mana nanti Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu membantu kami untuk merekomendasikan mahasiswa-mahasiswinya untuk ikut serta dalam kegiatan program studi ini, Bapak Ibu dapat mengikuti kegiatan referral agency yang mana nanti Bapak Ibu dapat memilih pilihan reward, yaitu nanti ada sertifikasi Microsoft. Nah, tentunya kalau tadi hanya untuk mahasiswa khusus, nah ketika Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini, nanti Bapak Ibu dapat berkesempatan untuk memilih apa yang Bapak Ibu inginkan. Misalnya Bapak Ibu ternyata berhasil untuk merekomendasikan mahasiswanya untuk ikut serta dalam kegiatan SIB di Mari Belajar, Bapak Ibu dapat memilih sertifikasi Microsoft, ataupun Bapak Ibu dapat memilih merchandise dari kami, lalu atau Bapak Ibu dapat memilih e-money, dan juga tentunya Bapak Ibu dapat mengikuti peluang aktualisasi diri, yang mana tadi sudah dijelaskan oleh Mas Rinaldi. Aktualisasi ini mungkin Bapak Ibu ketika aktif ikut serta dalam kegiatan kami, nanti kami akan menghubungi Bapak Ibu, siapa tahu Bapak Ibu ternyata menjadi mentor, external mentor dari Mari Belajar, yang mana kegiatan ini nanti dapat Bapak Ibu
tambahkan sebagai, profesional Bapak Ibu tidak hanya di perguruan tingginya saja, namun bisa bekerja sama dengan kami di Mari Belajar untuk menjadi mentor. Mentornya ini tidak hanya untuk mentor di kegiatan studi independen saja, namun kita memiliki banyak, event-event lainnya seperti kegiatan webinar, kemudian pelatihan, dan lain sebagainya. Jadi ketika Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini, tidak hanya, serta-merta hanya cukup di kegiatan program studi independen saja, namun banyak kegiatan-kegiatan lainnya yang akan kami dari Mari Belajar ikut sertakan. Untuk itu, jika, Bapak Ibu ingin mengikuti program ini, silakan Bapak Ibu mendaftar terlebih dahulu. Tautannya sudah saya tadi bantu kirimkan melalui kolom percakapan. Mungkin Bapak Ibu bisa copy dulu, link-nya, kemudian save di note-nya masing-masing. Mungkin Bapak Ibu tertarik atau ingin mengajak rekan-rekan lainnya, silakan Bapak Ibu kami perkenankan untuk sharing terkait dengan kegiatan ini untuk rekan-rekan lainnya. Untuk kegiatan ini, sudah kami informasikan, saya informasikan kembali bahwa kegiatan ini tidak hanya cukup di program studi independen saja, namun di beberapa event-event premium di Mari Belajar. Jadi harapannya nanti Bapak Ibu bisa bekerjasama dengan kami, tidak hanya cukup sampai kegiatan ini, namun kegiatan-kegiatan lainnya bersama Mari Belajar. Untuk itu mari Bapak Ibu, untuk agenda selanjutnya itu sesi tanya jawab, yang mana jika Bapak Ibu ingin berinteraksi langsung terkait dengan pertanyaan-pertanyaan di kami, terkait dengan kegiatan program studi, silakan Bapak Ibu jika ingin berinteraksi langsung untuk mengaktifkan raise hand terlebih dahulu, atau Bapak Ibu dapat melakukan mengajukan pertanyaan melalui kolom percakapan. Ya, untuk pertanyaan sebelumnya sudah ada di kolom, percakapan Mas Neldi terkait dengan materi presentasi, saya bantu jawab. Untuk presentasi nanti akan kami kirimkan melalui, WhatsApp Bapak Ibu. Untuk itu kami mohon jika Bapak Ibu berkenan untuk meminta atau, ingin slide deck presentasi kita, silakan Bapak Ibu untuk, menghubungi nomor Mari Belajar. Nomornya yang, mungkin Bapak Ibu sudah dapatkan WhatsApp-nya di nomor Mari Belajar, silakan Bapak Ibu hubungi kami, ataupun Bapak Ibu dapat email kami di care@maribelajar.org. Untuk pertanyaan, selanjutnya ada pertanyaan dari, Bapak Ibu Marta Tambuan, Mas Rinaldi terkait Mari Belajar Akademi apakah sama dengan Mari Belajar Indonesia Cerdas? Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya, Bu Marta Tambunan. Saya jelaskan dulu, Bu. Jadi Mari Belajar Akademi ini nama program kami. Ya, jadi nama program studi independen kami ini kami branding namanya Mari Belajar Akademi. Ya, jadi orang-orang yang belajar bersama kami, mahasiswa-mahasiswa belajar bersama kami ini merupakan bagian dari Mari Belajar Akademi. Sedangkan Mari Belajar Indonesia Cerdas merupakan nama perusahaannya, nama PT-nya. Ya, jadi nama PT kami atau perusahaan kami, perusahaan terbatasnya itu adalah PT Mari Belajar Indonesia Cerdas. Sedangkan nama program kami, mahasiswa yang ikut belajar bersama kami adalah masuk dalam program Mari Belajar Akademi. Seperti itu Bu ya. Jadi sama ya, tidak ada perbedaan. Masih dalam satu tempat yang sama. Seperti itu. Silakan Mbak Melinda. Ya, baik. Terima kasih Mas Rida atas penjelasannya. Semoga terjawab ya, Ibu Marta Tambuhan bahwasannya Mari Belajar Akademi merupakan sebuah program dari PT Mari Belajar Indonesia Cerdas. Lalu Mas Renaldi ada pertanyaan kembali dari Ibu Leni Fitriani, untuk sertifikasi Microsoft apa saja jenisnya? Sudah ditentukan oleh Mari Belajar atau bisa memilih? Oke, ini saya nggak tahu apakah maksudnya untuk program referral ataukah dari mahasiswa ya. Tapi kalau misalnya saya jelaskan satu-satu Bu ya, kalau dari mahasiswa nanti sudah kami tentukan. Ada beberapa opsi yang bisa mereka pilih Bu Leni. Jadi pertama mereka bisa mengambil sertifikasi tentang data, sertifikasi tentang AI, sertifikasi tentang cloud computing, sertifikasi tentang pemrograman. Ya kurang lebih seperti itu. Ya, jadi ada 4 sertifikasi yang bisa mereka pilih nantinya ya berdasarkan tracknya masing-masing. Ya, saya ulangi, bisa mengikuti sertifikasi tentang AI, tentang data, tentang cloud computing, dan tentang pemrograman low code developer ya di Power Platform. Ada 4 berarti. Sedangkan kalau misalnya untuk mentor atau Bapak Ibu ya yang ingin nanti dapat sertifikasinya, nanti akan ada tambahan Bapak Ibu sebenarnya.
tapi masih dalam sertifikasi yang fundamental nantinya. Jadi nanti Bapak Ibu juga bebas memilih sertifikasinya. Tapi saya kasih gambaran saja Bu ya. Jadi bisa ngambil sertifikasi yang tadi sama dengan mahasiswa tadi. Ada cloud computing, data, AI, terus developer tadi, terus juga ada Office ya, Office 365, ada Word, Excel, PowerPoint yang internasionalnya. Atau juga nanti akan ada sertifikasi tentang Microsoft 365. Ya, jadi opsinya sebenarnya lumayan banyak Bapak Ibu ya. Jadi mungkin bagi Bapak Ibu yang tertarik bisa tuh ngambil ya dari salah satu yang ada itu. Tapi masih dalam sertifikasi yang level fundamental Bu Marta gitu ya. Bu Leni ya, Bu Leni. Seperti itu. Silakan Mbak Melinda. Ya, mungkin melanjutkan pertanyaan terkait sertifikasi yang disampaikan oleh, Ibu Leni, Mas Rinaldi, Ya. terkait dengan, untuk referral program, apakah untuk, sertifikasinya akan ada pelatihan? Oke. Apakah akan ada pelatihan untuk sertifikasinya? Untuk referral program ya Bu ya. Kalau referral program ini kami hanya memberikan semacam sumber daya belajar sama nanti Ibu sertifikasi secara mandiri ya. Kami nanti akan melakukan proctoring, pengawasan gitu ya. Tapi kalau untuk pendampingan lebih ke proses belajar, kami belum sampai ke sana Bu, tapi hanya memberikan sumber daya belajar yang bisa Bapak Ibu baca sendiri nantinya sebelum mengikuti sertifikasi itu, seperti itu. Jadi kami sudah ada sumber daya belajar yang bisa Bapak Ibu nanti gunakan ya. Jadi memang soal-soalnya dari sana juga sebenarnya ya. Jadi nanti bisa Bapak Ibu pelajari dari sana, seperti itu. Silakan Mbak Melinda. Ya, baik, terima kasih Mas Rinaldi. Mungkin sedikit tambahan, tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Rinaldi, ada sumber dari pembelajaran dan kami juga membuka untuk, berkoneksi atau, misalkan Bapak Ibu ingin bertanya kepada kami terkait sertifikasi, kami juga memberikan wadah untuk komunikasi, untuk Bapak Ibu ketika sebelum mengikuti kegiatan sertifikasi. Seperti misalnya Bapak Ibu ada yang ingin tanyakan sebelum mengikuti ujian nih, sebelumnya ada, materi yang belum dipahami, itu dapat ditanyakan kepada kami. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Pak Saiful Amir. Selamat sore Kak Rinaldi, apakah syarat dalam pendaftaran MSIB harus mencantumkan sertifikat atau surat keterangan keorganisasian? Bagaimana kalau tidak? Oke, baik, terima kasih Pak Saiful. Jadi untuk mencantumkan sertifikat itu lebih ke opsional Pak. Jadi tidak wajib Pak. Jadi boleh kalau misalnya mahasiswanya udah pernah ikut organisasi atau dapat penghargaan gitu ya dari lomba, boleh disertakan. Tapi kalau misalnya belum ada, tidak masalah Pak. Nggak ada masalah. Seperti itu. Silakan Mbak Melinda. Ya, baik, terima kasih semoga menjawab ya Pak Saiful Amir, bahwasanya jika ada sangat, kami rekomendasikan silakan jika mahasiswa memiliki, surat keterangan, baik itu surat keterangan keorganisasian ataupun sertifikat-sertifikat, atas keaktifannya, kami sangat perkenankan untuk, selanjutnya dapat dilihat di tahap seleksi bahwa mahasiswa ini ternyata sebagai nilai plus bahwa mahasiswa ini, mahasiswa aktif untuk dapat mengikuti kegiatan. Untuk pertanyaan selanjutnya masih, terkait dengan materi, baik Bapak Ibu untuk materi nanti akan kami share melalui, WhatsApp Bapak Ibu. Untuk itu kami apabila Bapak Ibu ingin, ingin, deks untuk presentasi silakan hubungi kami di nomor WhatsApp Mari Belajar. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu Fitriani, apakah mahasiswa yang kami rekomendasikan langsung diterima oleh Mari Belajar? Oke, baik. Terima kasih Bu Fitriani untuk pertanyaannya. Apakah mahasiswa yang kami rekomendasikan langsung diterima oleh Mari Belajar? Begini Bu, sebenarnya dari kami sendiri sebenarnya ada semacam seleksi. Ya, jadi sebelum mahasiswa itu nanti kami terima, akan kami seleksi. Nah, namun nanti kalau misalnya dari mahasiswa Bapak Ibu nanti pengen ya ingin nanti mungkin lolos dalam seleksi tersebut, kami bisa memberikan semacam contekan ya, materi mana saja yang mungkin nanti keluar, nanti kami akan berikan sumber daya belajarnya, mahasiswa nanti bisa baca dulu. Jadi nanti bagi Bapak Ibu yang hadir pada hari ini akan lebih tinggi lagi nanti persentase kelulusan mahasiswanya, karena nanti kalau misalnya Bapak Ibu ada mahasiswa yang ingin mendapatkan sumber daya belajar untuk materi yang mau kami berikan untuk seleksi tersebut,
nanti kami akan berikan seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa untuk memberikan itu ke mahasiswa dan mahasiswa bisa baca dulu sebelum mengikuti pretest dari kami nantinya seperti itu. Dan kami apresiasi bagi Bapak Ibu nanti yang merekomendasikan mahasiswa tersebut, makanya kami juga memberikan semacam bantuan supaya nanti mahasiswa-mahasiswa yang Bapak Ibu rekomendasikan tersebut bisa lolos dalam program ini. Jadi nanti akan kami berikan semacam sumber daya belajar dari mana soal yang kami buat tersebut dan nanti mereka bisa baca sebelum nanti mereka menjawab soalnya seperti itu. Silakan Mbak Melinda. Ya, baik. Semoga menjawab ya Ibu, bahwasannya kami sangat, merekomendasikan Bapak Ibu ketika nanti Bapak Ibu merekomendasikan mahasiswinya menjadi pertimbangan bagi kami, bahwasannya Bapak Ibu, sudah merekomendasikan mahasiswa-mahasiswi terbaiknya, kemudian mengikuti kegiatan program studi independen bersertifikat di Mari Belajar. Kami sangat, merekomendasikan, kami sangat mempertimbangkan hal tersebut. Nah, siapa tahu ternyata mahasiswa-mahasiswa Bapak Ibu merupakan mahasiswa yang pilihan teratas dari Mari Belajar untuk kami luluskan dalam kegiatan program studi independen bersertifikat angkatan 6. Untuk pertanyaan selanjutnya Mas Rinaldi, pertanyaan dari Ibu Marta. Mungkin pertanyaan dari Ibu Marta merupakan pertanyaan penutup atau jika Bapak Ibu, karena sudah ada beberapa dari kolom percakapan, jika ingin berinteraksi langsung, silakan Bapak Ibu untuk mengaktifkan raise hand-nya agar kita tidak hanya di kolom percakapan, namun kita juga dapat berinteraksi langsung dengan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu untuk, mengaktifkan fitur raise hand-nya, kemudian nanti akan kami perkenankan untuk menyampaikan pertanyaannya. Untuknya sebelum itu kita kasih pertanyaan terakhir dari kolom percakapan, pertanyaan dari Ibu Marta kembali, Mas Rinaldi. Pertanyaannya, cukup bagus menurut saya, karena ini mungkin pertanyaan tidak hanya untuk Bapak Ibu, namun juga nanti Bapak Ibu dapat, menyampaikan ke mahasiswa-mahasiswinya terkait apakah ketika, mahasiswa telah mengikuti kegiatan dari program studi independen bersertifikat angkatan 6 ini, memungkinkan untuk, mendapatkan golden ticket, agar bisa bergabung dengan Mari Belajar setelah lulus kegiatan, ataupun Oke, lulus di perguruan tingginya. baik. Terima kasih Bu Marta. Ini bagus pertanyaannya ya. Mungkin saya kasih gambaran seperti ini Bu Marta. Kami di Mari Belajar itu ada beberapa partners ya, cukup banyak yang menginginkan talenta digital yang sudah terasah dalam teknologi Microsoft. Dan juga dari kami sendiri, dari Mari Belajar, itu ada namanya Mari Belajar Talents. Dan ini sudah berjalan Bapak Ibu ya. Kami sudah kayak menerima mahasiswa-mahasiswa fresh graduates gitu ya, untuk bisa mencoba berkarir dalam dunia industri di kami, dan juga nanti akan diberikan waktu untuk mereka bisa beradaptasi. Kalau misalnya mereka bagus prospeknya ke depannya akan kami terima langsung. Kalau misalnya belum, berarti nanti mereka harus belajar lagi. Jadi kami itu ada pertama partners kami, dan kedua nanti dari kami sendiri ada Mari Belajar Talents namanya, yang memberikan kesempatan untuk rekan-rekan mahasiswa untuk bisa bergabung dengan kami juga seperti itu. Terima kasih. Silakan Mbak Melinda. Iya, baik, terima kasih, semoga menjawab Bapak Ibu atas, pertanyaannya. Tadi sudah dijelaskan oleh Mas Rinaldi, sangat memungkinkan untuk mendapatkan golden ticket karena kami memiliki beberapa mitra, banyak mitra, tidak hanya di Mari Belajar saja. Kami nanti akan membantu mahasiswa-mahasiswi Bapak Ibu untuk mengikuti, seleksi di beberapa mitra kami. Untuk itu sebelum ke pertanyaan selanjutnya, ke penanya selanjutnya, kami informasikan kembali Bapak Ibu, mohon bantuannya untuk mengisi, daftar kehadiran yang sudah saya kirimkan melalui kolom percakapan. Nah, Bapak Ibu akan mengisi, beberapa tautan, yaitu ada tautan daftar kehadiran, kemudian Bapak Ibu juga dapat, menyimpan tautan ini, yaitu untuk tautan pendaftaran yang dapat Bapak Ibu kirimkan ke mahasiswa-mahasiswinya untuk tautan pendaftaran SIB Mari Belajar di go.maribelajar.org/msib. Kemudian jika Bapak Ibu ingin mengikuti kegiatan referral agensi yang mana kegiatan ini nanti sangat berpeluang untuk aktualisasi diri Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu mendaftarkan di tautan bit.ly/maribelajar strip referral. Dan untuk kegiatan selanjutnya setelah Bapak Ibu mengikuti kegiatan referral ini, Bapak Ibu kami mohon bantuannya juga untuk meminta konfirmasi mahasiswanya bahwa mahasiswa Bapak Ibu telah mengikuti atau telah mendaftarkan diri dalam kegiatan program studi independen di Mari Belajar dengan mengisikan konfirmasi, keikutsertaannya di bit.ly/maribelajar-msib. Untuk itu kami mohon Bapak Ibu bantuannya untuk, mengikuti langkah-langkah berikut dan juga untuk menyimpan tautan-tautan pentingnya.
Baik, Mas Rinaldi, selanjutnya kita ke penanya dari yang ingin berinteraksi langsung, ada Bapak Ansarullah Lauli. Ya, selamat siang Bapak, sudah bisa diaktifkan audionya? Oke, selamat siang Ibu Melinda. Selamat siang Selamat Bapak. siang Pak Rinaldi. Terima kasih Selamat atas siang, Pak. kesempatannya. Iya. Oke, salam kenal ya Bapak Ibu, Pak Oke. Rinaldi dan Ibu Melinda. Salam kenal kembali Bapak. Iya, ya. Nama saya Lawi dari Institut Teknologi Batam atau ITEBA. Jadi saya sebagai koordinator MICB baik 3456 untuk di kampus ITEBA di Batam. Nah, jadi saya sebenarnya lebih ingin berdiskusi dengan Pak Rinaldi dan Bu Melinda terkait kerjasama. Nah, karena saya lihat ini kan tadi sudah di-mention juga oleh Pak Rinaldi bahwa diskusi ini bukan hanya terkait teknis untuk MICB atau studi independen atau magang nantinya, tetapi juga bisa meluas kemana-mana. Nah, saya ingin mengajak kerjasama yang lebih luas dengan Mari Belajar. Contohnya tadi ada disebutkan tentang seminar, ada workshop, atau mungkin MBKI mandiri pun bisa ya kan. Dan juga tadi ada yang sempat menyampaikan golden ticket. Jadi harapannya nanti kalau kami bisa secara ofisial bekerjasama dengan Mari Belajar, jadi mahasiswa kami yang apply untuk MBKM flagship lewat Kemendikbud bisa mendapatkan golden ticket atau diprioritaskan lah, karena kan secara ofisial sudah kerjasama. Jadi kami juga harapkan itu. Tapi ya itu tadi ada banyak yang bisa kita explore untuk kerjasama ini, karena beberapa MBKM mandiri juga biasanya ada, contohnya sekarang ini kami mendapatkan hibah PKKM mandiri tapi melalui PKKM Kemendikbud juga sebenarnya, yaitu program kompetisi kampus merdeka juga, dan itu dananya langsung ditransfer ke kampus yang bersangkutan. Nah, di sini kami agak kesulitan untuk memenuhi target ini, jadi terasa bahwa memang lebih banyak mitra lebih bagus, dan di sini saya lihat seperti kami bersambut ada Mari Belajar yang menawarkan kerjasama ini. Nah, cuma tentunya perlu teknis implementasi seperti apa nantinya kerjasamanya, seperti apa nantinya sehingga bisa tercapai kesepakatan atau dokumennya bisa rilis. Contohnya mungkin yang paling perlu kita susun sekarang adalah draftnya seperti apa, apakah dari Mari Belajar sudah ada formatnya tersendiri atau mengikuti kampus yang biasanya lebih ke Tridharma, karena kalau kampus kan bukan cuma terkait pendidikan tapi ada juga penelitian. Ya bisa saja Mari Belajar ada data yang bisa kita jadikan riset atau joint riset bersama-sama dengan kampus, termasuk dengan pengabdian juga. Nah, contohnya mungkin ada program CSR atau mungkin ada program pemberdayaan masyarakat yang menjadi salah satu bagian dari program kerja dari Mari Belajar, bisa juga dikolaborasikan dengan kampus. Nah, jadi dari inti dari pertanyaan sebenarnya itu bagaimana teknisnya seandainya kami dari kampus ITEBA ingin mengajak secara serius bekerjasama dengan Mari Belajar. Apakah draftnya dari Mari Belajar dulu, terus terkait dengan penandatanganannya juga, karena kan ini tanda tangan PKS mungkin dulu ya sebelum MOU mungkinnya, kan tentunya butuh tanda tangan bahasa dan materai. Nah, apakah desk to desk atau gimana? Atau mungkin ada jadwal dari Mari Belajar ke Batam, nggak bisa juga, atau bagaimana? Nah, mungkin itu aja Bu. Jadi intinya kami atau melalui saya sebagai koordinator ini mengajak bekerja sama, karena bagaimanapun juga bekerja sama-sama itu lebih bagus daripada bekerja sendiri, apalagi dengan Mari Belajar yang sudah pengalaman. Demikian aja Bu Melinda dan Pak Rinaldi. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung jawab aja Mbak Melinda ya, nanti mungkin ditambah Mbak Melinda. Oke, baik, terima kasih Pak Lawi. Kami apresiasi atas inisiatifnya Pak Lawi, dan memang sebelumnya juga dari Mari Belajar sudah ada beberapa ya semacam MOU dengan beberapa perusahaan dan juga dari kampus juga Pak. Jadi nanti kalau misalnya dari Pak Lawi dari
kampusnya berminat untuk ada kerjasama dengan Mari Belajar, mungkin nanti bisa hubungi kami dulu Pak di email kami di care@maribelajar.org atau melalui WhatsApp kami juga bisa, nanti bisa hubungi kami untuk bagaimana langkah selanjutnya, seperti itu. Nah, itu udah dikirimkan sama Mbak Melinda ya untuk draft kerjasamanya di care@maribelajar.org. Seperti itu Pak Lawi ya. Semoga menjawab. Oke, siap. Oke. Terima kasih Pak Rinaldi. Iya, sama-sama Pak. Ya, Silakan Pak Melinda. Semoga bisa ini Pak selesai kerjasamanya. Oke Pak, makasih Pak, Bu Melinda. Iya, sama-sama. Terima kasih Mas Rinaldi atas penjelasannya dan juga Pak Ansarullah dan mungkin Bapak Ibu yang lain yang berkenan untuk bekerja sama dengan Mari Belajar, silakan kami membuka kesempatan dengan tangan terbuka bahwa Mari Belajar membuka untuk bekerja sama. Silakan Bapak Ibu dapat mengirimkan draft-nya terlebih dahulu karena kami hanya menerima draft-nya saja, tidak dari kami menerima kerjasama dari Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu dapat mengirimkan draft-nya terlebih dahulu ke email kami yang baru saja saya kirimkan melalui kolom percakapan. Silakan kirimkan di care@maribelajar.org. Nah, Bapak Ibu silakan untuk mengirimkan draft, kemudian di body email-nya dituliskan bahwa kerjasama ini ditujukan untuk apa dan juga untuk berapa lamanya, kemudian hal-hal lainnya silakan Bapak Ibu tuliskan baik di dalam draft MOU ataupun juga di body email. Semoga menjawab Bapak Ibu. Ada juga pertanyaan yang sama katanya Mas Rinaldi dari Bapak Ibu Nuri Kautsari dari Universitas Samawa. Pertanyaan yang sama dengan Pak Lawi. Nah, untuk itu silakan Bapak Ibu jika berkenan untuk bekerja sama dengan Mari Belajar, kami sangat terbuka. Silakan Bapak Ibu untuk mengirimkan draft kerjasamanya melalui email kami di care@maribelajar.org. Semoga menjawab ya Bapak Ibu. Selanjutnya, apakah ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung? Kita masih ada beberapa menit ke depan. Jika ingin bertanya atau berinteraksi langsung kepada kami di Mari Belajar, mumpung masih ada waktunya nih dengan Mas Rinaldi ataupun saya dan juga teman-teman dari Mari Belajar lainnya, silakan Bapak Ibu. Dan kami informasikan kembali Bapak Ibu mohon bantuannya untuk mengisi daftar kehadiran yang baru saja saya kirimkan. Sebentar, saya kirimkan kembali agar tidak terlewat. Silakan Bapak Ibu untuk mengisi tautan kehadiran, kemudian jika Bapak Ibu berkenan untuk mengikuti kegiatan referral agensi, Bapak Ibu dapat mengisikan juga di bit.ly/maribelajar strip referral. Nanti jika Bapak Ibu telah mengisi tautan pendaftaran, akan kami hubungi untuk tindak lanjutnya yaitu mengirimkan kode-kode yang dapat Bapak Ibu kirimkan ke mahasiswa-mahasiswinya, yang mana setelah mahasiswa-mahasiswi Bapak Ibu mendapatkan kode referral, kemudian mendaftarkan untuk mengikuti kegiatan program studi independen bersertifikat angkatan 6 ini, mahasiswa-mahasiswi Bapak Ibu mengkonfirmasikan atas keikutsertaannya di tautan bit.ly/maribelajar-MSIB. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu Marta terkait dengan dari kolom percakapan Mas Rinaldi terkait dengan PKS. Apakah ada benefit seperti kuota lebih untuk PT kami apabila bekerja sama dengan Mari Belajar atau mungkin peluang kuota sama dengan tidak adanya PKS? Oke, baik. Terima kasih Bu Marta. Ya, Bu Marta sangat semangat sekali ya. Oke, saya apresiasi itu Bu ya. Jadi di sini ada pertanyaan Bapak Ibu dari Bu Marta, apakah nanti kalau misalnya kami ada PKS kuotanya bisa lebih untuk PT kami gitu ya di program yang kami laksanakan di Mari Belajar. Tentunya nanti kita bisa menyesuaikan hal itu Bu ya. Kita bisa menyesuaikan hal itu. Kalau misal memang nanti harus kita buatkan nanti kuotanya, nanti kami bisa untuk melakukan hal tersebut dengan mungkin ada catatan-catatan yang harus kita sama-sama nanti laksanakan. Tentunya harus ada evaluasi juga gitu ya Bu ya, setiap semesternya untuk program kerjasama ini. Jadi tentunya nanti kita bisa menyesuaikan kalau misalnya harus ada semacam kuota tertentu untuk Bapak Ibu ya dari kampusnya yang ingin mengikuti program studi independen ataupun nanti magang ke depannya kalau misal Mari Belajar ikut, nanti Bapak Ibu bisa untuk dapat kuota yang seperti itu. Seperti itu Bu ya dari kami. Ya, silakan Mbak Melinda. Ya, terima kasih. Semoga menjawab ya Ibu Marta. Tentunya nanti akan ada pertimbangan dan juga bisa saja ada benefit lebih bagi Bapak Ibu yang kerja sama dengan Mari Belajar.
Untuk pertanyaan selanjutnya, Mas Rinaldi, pertanyaan dari Ibu Erni mungkin ini sebagai pertanyaan penutup sebelum kegiatan ini, kita tutup. Pertanyaan dari Ibu Erni atau jika Bapak Ibu, kami masih buka satu lagi setelah Ibu Erni ini, jika Bapak Ibu masih ada yang bertanya silakan kami, buka pertanyaan atau jika Bapak Ibu ingin berinteraksi langsung silakan aktifkan raise hand-nya terlebih dahulu. Pertanyaan dari Ibu Erni, "Selamat sore Bapak Ibu, izin bertanya apakah terdapat benefit kalau menjadi referral agensi di program ini? Dan apakah referral agensi ini sama dengan koordinator PT dalam program MSIB?" Oke, baik, terima kasih Bu Erni. Apakah terdapat benefit kalau menjadi referral agensi di program ini? Ada Bu, ada beberapa benefit yang Bapak Ibu bisa dapatkan. Mungkin bisa dibantu kirim poster saja Mbak Melinda. Tadi sudah saya jelaskan Bu ya, nanti mungkin bisa dibaca di posternya. Sama mungkin nanti kalau misalnya belum paham, bisa tanya kami di nomor yang tertera di dalam poster tersebut. Apakah sama dengan koordinator PT pada program SIB? Berbeda. Ya, jadi nanti kalau misalnya Ibu dapat referral dari sebagai koordinator PT atau perguruan tinggi masing-masing itu beda. Nanti kalau misalnya ada benefit dari sebagai koordinator PT masing-masing itu tersendiri, dari Mulai Belajar itu tersendiri Bu. Ya, jadi nanti beda-beda. Ya, referralnya beda-beda. Jadi nggak sama dengan koordinator masing-masing perguruan tinggi. Dan program ini bukan hanya untuk rumpun ilmu komputer, ya, tapi bisa untuk semua jurusan. Bahkan pernah ada yang bahkan bukan dari jurusan ilmu komputer menjadi lulusan kami yang terbaik. Jadi intinya kalau misalnya dia mau belajar pasti bisa. Seperti itu ya. Dari sosial bisa, ekonomi bisa, bahasa, pendidikan dan sebagainya. Kami membuka untuk peluang di semua jurusan. Seperti itu. Silakan Mbak Melinda. Ya, semoga menjawab ya Bapak Ibu. Tadi Mas Rinaldi sudah menjawab terkait pertanyaan dari Ibu Suci juga. Untuk kegiatan ini tidak hanya untuk di rumpun ilmu prodi komputer, namun juga kami terbuka untuk semuanya. Baik Bapak Ibu, untuk, tadi terkait poster nanti akan kami share kembali, kami mohon izin untuk, broadcast kembali ke Bapak Ibu terkait dengan poster kegiatan, nanti akan kami kirimkan melalui masing-masing nomor WhatsApp Bapak Ibu, akan kami kirimkan terkait dengan referral agensi. Nah, jika Bapak Ibu berkenan, silakan Bapak Ibu dapat, untuk mendaftarkan diri, nanti kami akan menghubungi kembali apabila Bapak Ibu sudah mendaftar, kami akan menghubungi Bapak Ibu, untuk kami berikan kode referral yang nanti Bapak Ibu dapat distribusikan ke mahasiswa-mahasiswinya. Baik Bapak Ibu, mungkin pertanyaan tadi merupakan pertanyaan, penutup dari kegiatan pada siang hari ini. Sebelum saya tutup, mohon saya reminder kembali Bapak Ibu jangan lupa untuk mengisi tautan daftar hadir atas keikutsertaan Bapak Ibu dalam kegiatan sosialisasi koordinator perguruan tinggi program studi independen bersertifikat angkatan 6 di Mari Belajar. Baik Bapak Ibu sudah memasuki penghujung acara, mari kita tutup kegiatan pada siang hari ini. Namun sebelumnya saya izin untuk mengambil dokumentasi foto bersama terlebih dahulu dengan Bapak Ibu. Untuk itu kami memohon Bapak Ibu untuk dapat mengaktifkan kameranya terlebih dahulu. Kita ambil sesi foto bersama, yang mana nanti sebagai dokumentasi atau Bapak Ibu juga dapat sama-sama untuk merekam atau mengambil tangkapan layar dan dibagikan juga ke LinkedIn Bapak Ibu ataupun sosial media lainnya atas keikutsertaan Bapak Ibu dalam kegiatan pada siang hari ini. Baik, kami tunggu beberapa menit ke depan sembari saya mengaktifkan fitur Large Gallery-nya terlebih dahulu agar kita dapat bersama-sama terlihat, yang mana fitur ini bisa terlihat hingga lebih dari 30 peserta. Saat ini baru hadir sekitar 15 Bapak Ibu yang mengaktifkan kameranya, mungkin kita tunggu sebentar, kita tunggu beberapa detik ke depan. Apakah Bapak Ibu ada lagi yang ingin menyalakan kameranya? Ya, baik, tidak apa-apa Bapak Ibu apabila ada yang terkendala atau sedang berhalangan untuk mengaktifkan kamera. Ya, sepertinya sudah tidak ada lagi yang ingin menyalakan kamera. Untuk itu saya mohon izin Bapak Ibu yang sudah mengaktifkan kameranya untuk melihat layar bersama-sama dalam hitungan ketiga kita tersenyum bersama. Ya, 1, 2, silahkan. Sekali lagi saya ingin mengambil gambar. Dalam hitungan ketiga kita tersenyum bersama dan melihat layar. 1, 2, silahkan. Satu kali lagi Bapak Ibu di Microsoft Teams ini
kita memiliki fitur Together Mode, yang mana walaupun kita menyelenggarakan kegiatan sosialisasi secara online, tapi kita masih tetap, bisa terlihat sedang berdekatan. Saya aktifkan fitur Together Mode-nya terlebih dahulu, untuk menerapkan scene sedang di auditorium, agar terlihat semakin dekat ya. Baik Bapak Ibu, dapat melihat layar, dalam hitungan ketiga kita tersenyum bersama, 1, 2, silahkan. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya pada siang hari ini. Sebelum menutup, izinkan saya memberikan sedikit pantun. Hubungan tak lepas dari komunikasi, jarak memisahkan namun tak putus silaturahmi. Mari jalin jalankan koordinasi untuk mensukseskan masa depan putra-putri Ibu Pertiwi. Saya Melinda Rahma mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, atas berkenanannya untuk menghadiri kegiatan pada siang hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata atau perbuatan yang kurang berkenan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa di kegiatan-kegiatan lainnya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Ya.